selamat pagi sahabat Sidoarjo. Di kesempatan kali ini ya, hari Sabtu 23 Maret 2019, kondisi cerah, cuaca cerah di Sidoarjo dan sekitarnya. Saya harapkan juga kondisi ini berimbas pada jiwa Anda, diri Anda ya, untuk mengawali pagi di kesempatan kali ini. Saya Diamat menemani Anda hingga nanti jam 9. Namun di pagi ini, bagaimana biasa hari Sabtu, kita akan ada dialog khusus berkaitan dengan bisnis ya, bersama dengan narasumber kita langsung dari Jakarta. Tapi kita akan by phone nanti bersama Bapak Muhammad Idham Azhari. Dia adalah praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Dan tema kita kali ini adalah apa itu digital transformation. Nanti Anda juga bisa bergabung sahabat untuk memperkaya wawasan Anda, sekaligus juga mungkin untuk sharing tentang bisnis Anda. Silakan Anda bisa berbagi di 031 896 1514 atau juga Anda bisa WhatsApp di 0821 4113 0009. Saya coba untuk menghubungi Pak Idham dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Idham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak Idham? Sehat ya. Oke, alhamdulillah. Saya Hadi, Pak. Okay. Oh iya, iya. Tema kita kali ini adalah digital transformation. Bisa disampaikan seperti apa ini, Pak? Ya, betul. Temanya. Jadi tema besarnya digital business ya. Yeah. Jadi subtemanya apa itu digital transformation. Ini agak berat nih, Mas. Jadi udah edisi ketiga nih ya. Jadi iya, pertama yang kemarin tuh mengenai UMKM ya, mengenai brand awareness-nya. Terus yang minggu kemarin itu perihal digital literacy. Jadi sebelum mulai digital business, selayaknya kita harus paham dulu atau melek dulu perihal digital ya. Betul. Jadi nggak serta-merta langsung terjun gitu ya. Betul ya. Nah kali ini agak berat nih. Apa itu digital transformation, Mas? Ini ada step-stepnya berarti Pak ya? Ya betul. Oh ya, nanti ada ini Mas ya, ada seperti biasa ya. Seperti minggu kemarin ada kuis nih. Oke, iya. Kuis bagi 3 pemenang pertama yang tercepat. Tapi nanti jawabnya melalui Instagram saya. Oke, bisa disebutkan nanti Pak. Ya, mention ke Instagramnya Suara Sidoarjo dan juga mention ke 3 teman yang lain. Oke. Nah, kita ke ini ya, tema ya. Oke, silakan. Jadi apa itu digital transformation atau transformasi digital? Transformasi digital. Sekarang sering disebut nih ya. Apa-apa disebut digital transformation ya. Ini saya kutip sebentar nih dari Wikipedia ya. Oke, silakan. Saya selalu ambil dari Wikipedia karena ini trusted sources ya. Betul. Jadi kalau kita cari sumber-sumber itu lebih akurat. Akurat banget. Datanya juga lebih lengkap. Oke, silakan. Ini authority site karena setiap yang kita ketik Mas pasti muncul di Wikipedia. Ini keroyokan nih Mas. Jadi yang namanya berita salah atau nggak valid pasti nanti dibenerin oleh orang yang berkompeten ya. Jadi aja semacam relawannya, ya Pak. Ya betul. Oke. Kita bisa create sendiri ya. Betul. Ada tim verifikasi lah. Oke. Nih saya nyontek sebentar nih. Silakan. Bahasa Inggrisnya ya. Karena ini kan dari nanti langsung Inggrisnya ya. Langsung ya. Baik. Sekalian belajar bahasa Inggris. Siap. Mas Edik, jadi menurut Wikipedia itu digital transformation ya atau transformasi digital. Jadi disebut digital transformation itu disingkat oleh para pakar ya atau para ahlinya itu DX, Mas. DX. Oke. Iya, DX. Delta Sigma. Delta Xerox ya. Xerox. Jadi digital transformation is not necessarily about digital technology. Jadi nggak melulu perihal digital nih, but about the fact that technology which is digital allows people to solve their traditional problem, and they prefer to this digital solution to the old solution atau legacy ya, sistem yang udah ada sekarang ya, existing ya. Jadi selanjutnya the transformation stage means that digital usage inherently enable new types of innovation and creativity in a particular domain, rather than simply enhance and support traditional methods. Jadi enggak biasa baru ya. Jadi the whole system lah. Jadi in a narrow sense,
digital transformation may refer to the concept of going paperless. Tanpa kertas ya. Oh ya, sudah mulai sekarang ini ya. Ya betul, jangan pakai kertas lagi. Betul gitu ya. Sudah nggak. Digital business maturity. Okay. Jadi apa ya, mature itu mature ya. Dewasaan atau matang ya. Iya, matangan ya, affecting both individual business and all segments of society such as government, mass communication, art, medicine, science, etc. ya. Berarti bisa dipakai untuk berbagai bidang berarti ini Pak ya? Bisa. Jadi saya simpulkan tuh digital transformation atau transformasi digital atau singkat sebagai DX ya. Jadi nggak melulu tentang teknologi digital ya, tapi perihal kenyataan sekarang ini Mas, zaman now ini ya, now ini bahwa teknologi digital memungkinkan orang untuk dapat memecahkan masalah mereka. Jadi solve problem Mas. Jadi nggak ngarang-ngarang ya. Jadi permasalahannya apa yang ada di lingkungan kita, sekitar kita. Kira-kira apa yang bisa kita solve. Seperti case-nya Gojek ya. Permasalahannya itu karena transportasi mungkin sedikit ya. Atau kedua orang mau cepat praktis ya. Juga. Praktis juga. Itu kan masalah mereka kan. Nah, iya. Sekarang solve ya masalahnya Mas ya dengan Gojek ya, kira-kira gitu ya. Itu case ya. Terus ini pasti prefer ke solusi secara digital ya daripada solusi lama ya. Secara manual itu. Atau tadi old technology atau legacy ya. Legacy dalam IT itu ada namanya legacy. Mengingat tren digital saat ini. Jadi tahap transformasi digitalnya berarti penggunaan digital secara inherent ya. Pendekatannya holistik Mas. Holistik. Gojek ini kan holistik ya. Betul. Jadi membuat ekosistem ya. Komunitas ya. Iya, ada istilah digital ekonomi. Jadi istilah sekarang tuh mendisrupt. Mendisrupt teknologi lama atau teknologi yang udah ada, atau mendisrupt disrupt dalam tanda kutip berarti yang positif ya Pak ya? Iya, pasti positif ya. Yang pasti kita suka ya. Iya, lebih praktis, lebih efisien. Iya, dan terbantukan ya. Betul sangat. Jadi memungkinkan beberapa inovasi ya, inovasi dan kreativitas baru ya. Itu kreatif kan ya, Gojek ya. Betul. Dan segala variannya gitu, Gojek dan kawan-kawan. Dalam domain tertentu Mbak, Mas ya. Jadi ada yang Gojek, ada misalnya Traveloka, ada Tokopedia, ada Bukalapak, masing-masing punya ini ya, punya bidangnya masing-masing. Tapi mereka itu para sekarang udah unicorn ya. Betul. Udah kelas berat tuh. Yang kemarin lagi ramai dibahas itu. Oh gitu ya. Tapi kadang-kadang juga gitu. Politik ya. Betul. Kadang-kadang juga nggak ngerti apa sih sebenarnya. Tapi ternyata memang kita nggak bisa lepas sekarang ya dengan adanya. Oke, silakan. Dengan adanya transformasi ya. Itu bukan hanya sekedar improvement ya. Atau sekedar supporting metode tradisional. Jadi misalnya di kantoran kan hanya apa ya? Hanya skopnya kantoran ya. Atau misalnya skopnya departemen, hanya skopnya departemen. Jadi nggak sekedar improvement dari sistem yang ada, tapi merubah sistem atau istilahnya sekarang mendisrupt ya. Mendisrupt itu mengganggu tapi secara positif ya. Betul. Jadi dalam arti yang lebih spesifik, transformasi digital itu dapat merujuk ke yang tadi ya, konsep going paperless atau mencapai ya kematangan bisnis digital. Yang mempengaruhi bisnis masing-masingnya dan mempengaruhi seluruh elemen masyarakat Mas. Jadi membentuk suatu ekosistem ya. Ekosistem pastinya ke pemerintahan, ke yang tadi saya sebut ya, yang dalam bahasa Inggris tadi di Wikipedia, komunikasi massa, seni, kedokteran, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Nah, kira-kira gitu Mas definisi dari digital transformation. Nanti ada step-stepnya ya. Jadi sana tuh gimana gitu ya. Betul. Ini memang agak tinggi juga di bahasanya. Tapi nanti lama-lama jadi rendah. Siap. Artinya gini, ini memang ini masih tahap pemula atau sudah berjalan cukup stabil untuk digital transformation ini sendiri, Pak? Nanti ada stepnya ya. Ada stepnya, nggak selalu ini ya, nggak selalu melalui step ya. Bisa aja loncat langsung ke digital transformation. Nah, stepnya itu dari digitization, mendigitkan ya, terus
Step kedua digitalization. Yang ketiga ini yang terakhir yang digital transformation. Ini seperti film ini Mas, film Transformer itu. Tahu ya? Itu kan dari mobil berubah jadi robot ya. Dan bisa ngapain aja ya. Itu kan merubah ekosistem tuh, disrupt ya. Kira-kira analogi gitu ya. Baik, terima kasih. Untuk sementara seperti itu, nanti kita akan jeda sebentar untuk beberapa pariwara. Termasuk juga saya undang sahabat Anda untuk bergabung di program ini di 0318961514 082141130009. Bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Idam ya, bahwa materi kita agak berat untuk awam tapi tentunya. Tapi bagi kita yang sudah terbiasa menggunakan jasa-jasa yang menggunakan juga pola digital transformation ini sudah tidak asing lagi ya, sudah menjadi custom ya, sudah menjadi atmosfer juga untuk kita semua. Kita akan jeda sejenak untuk beberapa informasi yang akan kami sampaikan, dan sahabat Anda juga nanti bisa bergabung di 0318961514 atau juga WhatsApp di 082141130009. Kita akan segera kembali. Ya Mas. Iya, ini langsung ada pertanyaan atau ada yang mau dijelaskan dulu Pak? Oh boleh, bertanya boleh. Ada pertanyaan ini dari Ibu Mirna yang ada di Candi. Pertanyaannya adalah kalau mengingat tadi yang disampaikan oleh Pak Idam, ini nampaknya semua nanti akan berkaitan dengan bisnis digital. Apakah ini akan menjadi ombak besar yang harus melibas konsep bisnis tradisional selama ini, Pak? Oh enggak ya, malah sekarang kan ada Industri 4 ya. 4.0 itu. 4, ya 4.0 atau orang sering sebut juga 4.0 ya. Itu sebenarnya itu ke pabrikan ya, pabrik, tapi teknologinya bisa dipakai di segala lini ya, yang isinya ada IoT, Internet of Things, ada drones ya. Drones, ada AR, ada VR, ada blockchain ya, 3D printing, artificial intelligence. Nah, pertanyaan tadi ya, tadi Ibu siapa? Mirna. Ya. Ibu Mirna Ibu Mirna. Nah, perihal tadi apakah bakal merubah semua dan pergi semua ya, pergi semua ke digital, malah yang non digital itu dikesampingkan ya, yang enggak juga, karena nanti masuk ke eranya industri 5.0. Oh, ada lagi satu lagi step lagi Pak. Masih baru lah wacana. Oh gitu. Dengan society 5.0. Nah, malahan penekanannya ini Mas ya di society 5.0 atau industri 5.0 ini penekanannya ke manusia. Human spirit. Jadi kemanusiaan ya berarti nanti yang dibantu. Jadi nggak perlu khawatir. Sekarang pun Mas ya, teknologi sekarang ya. Jadi nggak melulu perihal digital, malah sekarang yang digital beralih ke offline. Jadi ada istilahnya O2O, online to offline. Ini kan customer macam-macam ya. Ada customer yang jadul banget ya, senior. Nggak mau ribet. Ya, mungkin ya namanya itu apa ya? Ya senior lah ya, senior itu ada Gen X, Gen Y, Gen Z, mereka kan berpindah-pindah nih. Misalnya gini Mas, misalnya kita mau cari barang ya, cari barang di online, tiba-tiba beli di toko, itu kan offline juga kan? Hanya sebagai referensi saja gitu. Nah sekarang serba paradoks Mas. Iya. Ada orang cari barang di toko, tiba-tiba beli di online. Jadi nggak perlu khawatir ya, Bu Mira nggak perlu khawatir, perihal ada disruption, kita harus tekankan dari visi yang penting personalization ke customer. Jadi personalize, pendekatan customer. Jangan lupa kalau ada perusahaan atau PT atau CP atau perusahaan kecil sekalipun, kita harus berdayakan karyawan. Nah itu masalah digital ini masalah media aja Mas. So nanti ujung-ujungnya human spirit juga gitu, humanity. Oke. Ini gini Mas, maaf Pak saya selak sedikit. Ini kan kalau berdasarkan tadi transformasi berarti kan ada step-step ya. Nah kalau 4.0 itu kan saat ini, sementara untuk yang sebelumnya ada globalization itu kan sekitar ya sebelum abad 21 ya. Ini pertanyaannya yang 5.0 yang tadi wacana ini apakah juga menunggu beberapa tahun berikutnya atau sekarang sudah mulai merambah juga ini? Sebenarnya masih di luar sono ya loh negeri. Gitu. Kita pun di Indonesia masih belum begitu mature ya. Tapi saya salut banget ini ya untuk millennials, bahkan
Gen Z ya. Gen Z betul. itu sebutan sekarang centennial. Wah, keren ya, centennial. Jadi ada millennials, ada centennial. Ada gitu lagi. Ya. Millennials itu umurnya dari 20 ya. Iya 20 tahun, sampai 40-an gitu. sampai kira-kira 35 35 40. Nah, kalau yang centennials anak muda nih. Nah, centennials ini lebih ini Mas, lebih mereka idealis. Ini anak SMA ke bawah dan SMP ya, idealis. Teenage gitu Pak ya. Dan human spiritnya ada loh. Uh-huh. Lebih canggih lagi, Oke. lebih pinter. Jadi perhatiin ya, yang kasus kemarin yang nyeplok telur itu ya di Si Eggboy itu. itu beliau itu centennials tuh, Ah, idealis kan. Mm-mm. Jadi nekenin human spirit. Jadi sudah nggak tiktokan lagi ya sifatnya ya. Iya, jadi sifatnya human spirit ya. Iya, Mereka sudah yang lebih, saya salut banget nih yang SMP SMA sekarang nih. Mm-mm. Mereka tuh jujur. Mm-mm. Jadi Ibu Mira nggak usah khawatir nanti pendekatannya balik lagi ke manusia. Mm-mm. Karena kata Pak Hermawan Kertajaya ya, Mm-mm. guru marketing Indonesia, beliau itu malahan mengadopsi ilmu dagangnya Nabi Muhammad SAW. Salah. Karena prinsip dagang itu yang diterapkan di dunia sekarang, syariat dan pendekatan ke manusia. Mm-mm. Jadi bisnis itu harus jujur. Jadi nggak perlu khawatir dengan digital lah. Jadi kembali ke humanis lagi ya. Iya, jadi dibarengin Mas. Jadi digital iya, non digital iya. Oke, Jangan lupa jelas ya. nanti humanity-nya dimasukkan, Oke. ya human spirit dimasukkan. Nggak perlu khawatir lah. Anda mungkin. Jangan lupa ada quiz ya. Oke, iya. Silakan. Atau kuisnya langsung dari Pak Idam atau? Iya, dari sekarang aja ya. Oke, udah silakan. Biar nanti nggak buru-buru. Siap. Para pendengar ini mohon maaf hanya untuk pendengar suara Sidoarjo. Mm-mm. Karena nanti kuisnya hadiahnya berupa produk UMKM ya. Mm-mm. Unggulan Kecamatan Waru. Keren nih, Waru di Wah. Sidoarjo. Itu para pebisnis semua tuh. Walaupun kecil tapi mereka cukup Kuat ya. kuat. Ada semacam inkubasi gitu Pak? Ya, dan Oke. kebetulan di grup saya juga ya, Konus Wah. namanya, Konus Konus. Peduli UMKM, saya sebagai Dewan Penasihatnya, Mm-mm. termasuk Pak Yudi kemarin ya. Oke. Ketuanya Pak Arso ya. Nah, pertanyaannya nanti jangan lupa dijawab di Instagram saya, jangan lupa mention ke Suara Sidoarjo dan mention ke 3 teman lainnya. Pertanyaan adalah step-step yang saya sebutkan tadi ya. Mm-mm. Apa aja menuju ke digital transformation. Nanti Oke. tadi ada 3 step ya. Betul. Mm-mm. 1, 2, 3. 3. Nah, silakan dijawab di Instagram saya. Kalau yang pinter pasti nyari-nyari itu nama saya apa gitu. Namanya enggak? Ada artikel saya. Namanya enggak nama-nama alay Pak ya? Kalau pinter ya. Ini soalnya agak English. Jangan lupa spellnya jangan salah ya. Oke, iya. Tadi diawali dengan bahasa Inggris, baik. Bahasa Inggris. Ya. Mm-mm. Baik. Ada lagi yang bertanya ini Pak, masih berkaitan boleh, dengan boleh. oke. Mungkin agak sedikit juga nyambung dengan yang ditanyakan Bu Mirna ini. Ini ada Mas Hanif ini. Bagi pelaku pemula atau mungkin UMKM, ini berarti pelaku UMKM mereka apa yang mesti dipersiapkan untuk menghadapi era yang digital transformation ini? Gitu. Dari siapa Mas? Hanif. Cowok ya? Cowok sekarang. Cowok ya, Mas Hanif. Mm. Mungkin lupa ya nggak dengar siaran Suara Sidoarjo minggu kemarin ya. Oh Jadi iya. kan saya jabarkan digital literacy ya. Jadi sebelum kita memulai digital business, selayaknya kita harus melek dulu ya, melek dan paham digital. Maksudnya paham itu dari sisi keamanannya bagaimana. Ada 4 step kemarin ya. Ada 4 step yang harus dilakukan sebelum kita memulai digital business. Nah, pastinya Mas Hanif silakan gunakan yang free dulu ya. Banyak loh, misalnya Instagram itu free kan, Instagram. Kalau Instagram biasanya yang jualan ini ya, yang berhubungan dengan gambar yang keren lah. Iya, yang Instagramable gitu istilahnya. Instagramable gitu ya. Misalnya biasanya mamin itu makanan minuman bagus. Atau fashion juga. Fashion, yang kado itu ya fashion ya. Ah. Nah, bisa juga dibarengin YouTube lah. Oh gitu. YouTube. Karena yang pernah saya sampaikan di kesempatan lalu, kita bisa selfie dengan YouTube ya. Artinya kita ada pendekatan ke customer gitu ya. Kita bisa kenalkan produk dulu ke customer, mulai awareness dulu, jangan langsung jualan. Jangan.
kita kasih mereka dulu pengetahuan produk kita apa, edukasi gitu. Edukasi. Tinggal 3 menit video syuting, pakai muka kita, jelasin produk, selesai, upload. Udah. Di HP masing-masing ada kan ya YouTube ya? Pastinya. Cuma kadang-kadang nggak mau, sukanya nonton aja. Nah makanya seharusnya minggu kemarin didengerin literasi, jangan hanya nonton aja, jangan hanya hoax lah misalnya. Perangkat yang ada kita maksimalkan, kita bangun bisnis dari yang kecil dulu deh, sampai nanti ke startup ya, insya Allah ya. Nanti mungkin jadi unicorn ya, insya Allah. Wow, amin. Siap. Kira-kira begitulah. Jadi mulai yang dari kecil dulu, Instagram ya. Jadi nggak perlu mikir-mikir dulu, posting-posting aja dulu. Tapi rutin. Jangan ada yang bolong. Jadi ada algoritma maksudnya algoritma di medsos ya, agak galak sedikit sekarang nih. Jadi kalau kita nggak rutin, mereka nganggap kita itu istilahnya robot ya. Jadi spam, jadi kita atau spamming ya. Jadi kita nggak ada interaksi dengan user yang di Instagram. Jadi kita harus rutin posting. Jangan lupa juga kita rutin like orang loh. Kita komen orang. Jadi tujuannya supaya feed kita, postingan kita itu muncul di pencarian pertama mereka gitu. Kita harus berinteraksi dong sebagai manusia ya. Jangan asal posting jualan ya enggak. Kita harus like, kayak minimal ya sekali-sekali nge-like orang, kasih komen, bagus loh, mantap gitu. Gampang kan? Jangan ketik mantap aja ya. Di YouTube juga kita atau sekedar up gitu aja, Pak. Ya, supaya interaksi itu ya, algoritma lah Mas, algoritma dari YouTube dan Instagram dan medsos lainnya. Jadi kalau kita nggak berinteraksi, kita dianggap bot, robot atau spamming ya, dan orang juga nggak suka ya. Akhirnya apa? Jualan terus ya, tapi nggak ada interaksi. Betul. Kira-kira gitu ya. Baik. Oke, informasi kemudian untuk yang digital transformation sendiri untuk saat ini sudah sampai sejauh mana, Pak? Nah, saya kasih case aja ya. Oke. Jadi stepnya tadi ya, stepnya itu dari step digitization ya. Digitization itu perubahan dari ya masih paper base ke misalnya ini misalnya mesin tik ya, mesin tik ke komputer, itu termasuk digitization karena berubah dari analog ya, analog ke digital. Terus yang step kedua digitalization. Digitalization itu skopnya masih perusahaan ya. Dulu saya kerja di Panasonic era 97 sampai 2006. Saya banyak lagu digitalization karena masih skopnya kecil ya. Karena nggak mendisrupt ke seluruh Indonesia, enggak. Disruptnya ya customer saya gitu, customer Panasonic ya. Iya. Nah, yang ketiga digital transformation ini mendisrupt ya. Jadi membentuk ekosistem seperti Gojek tadi atau Grabback ya, atau Traveloka, mendisrupt loh, itu mendisrupt travel agent kan. Betul. Mendisrupt airline ya, airline tiket ya. Malah kemarin case ya, ada airline tiket yang di kira-kira gitu ya, yang di ban ya, bukan di ban ya, mereka nggak dimasukkan di platform mereka. Terus ada juga yang untuk e-commerce seperti Traveloka dan Bukalapak, Shopee, JD.id, banyak lah ya. Nah itu step ya, digitization, digitalization, dan digital transformation. Jangan lupa pertanyaan saya, silakan jawab di Instagram saya. Jangan lupa mention di Instagram Suara Sidoarjo dan mention ke 3 teman lainnya. Pertanyaannya adalah step-step menuju ke digital transformation itu ada 3 step, sebutkan ke komen Instagram saya. Nah, saya ambil case nih. Case dari kebetulan ini saya kan di grup di Kompas Nusantara, Mas ya. Kita mengundang narasumber, ada kemarin nih, masih hangat nih, 20 Maret 2019. Jadi kita mengundang narasumber Ibu Indrijati Rahayu. Beliau itu mantan dari HR Director Bluebird Group Holding. Nah, Bluebird kan ke disrupt nih ya, dengan Grabcar ya. Kan sempat demo tuh, demo besar-besaran di Jakarta ya. Yang konvensional dulu ya. Nah, tapi pihak dari Bluebird nggak serta-merta mereka harus langsung terjun juga, Mas, ikut-ikutan, nggak gitu. Jadi beliau memaparkan bagaimana digital transformation dilakukan, di mana Gokar dan Grabcar pada saat itu ya dan sampai sekarang menguasai istilahnya taksi ya, mendisrupt taksi yang sudah ada legacy system,
disrupt oleh taksi online ya. Mm-mm. Jadi Bluebird tidak serta-merta merubah bisnis model, Mas. Jadi itu kalau digital transformation tuh acuannya bisnis model. Kira-kira model bisnis seperti apa? Ini kan bisnis modelnya Bluebird kan, mereka kan perusahaan transportasi tulen ya. Iya. Mereka punya armada sendiri, sedangkan GrabCar dan GoCar nggak punya armada. Gitu ya. Nggak punya armada kan? Oke, saya gini, mohon maaf Pak Idam, kita break sebentar ini kayaknya banyak yang harus karena menarik sekali kaitan dengan mendistap ini. Penasaran, ya? ini distap seperti apa sebenarnya? Atau mengacaukan, mengganggu, atau seperti apa? Bapak kan menghancurkan konsep dari distap ini, tapi dalam kondisi yang positif. Kita akan break sebentar untuk 2 atau 3 menit untuk informasi. Terima kasih Pak Idam untuk sementara. Ya, kita jeda sejenak. Baik sahabat, kita akan melanjutkan perbincangan kita pada pagi ini ya, masih berkaitan dengan digital transformation. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Idam dan kita harus memang jeda sejenak. Tapi menarik ya, bahwa digital transformation ini bisa mendistap itu kalau bahasa sederhananya kan dalam mengacaukan atau mengganggu. Nanti seperti apa? Tadi sudah sedikit disinggung berkaitan dengan Bluebird ya, kasus Bluebird, kemudian dalam menghadapi GoCar dan GrabCar. Ya, kita akan jeda sejenak. Disampaikan terkait dengan sebuah kasus atau case yang dialami oleh Bluebird ya. Kita tahu bahwa Bluebird adalah salah satu perusahaan taksi yang sangat merajai ya, taksi konvensional pada saat itu, dan sekarang juga sedang kena yang namanya atau imbasnya dengan digital marketing berkaitan dengan GoCar dan Grab. Saya kembali ke Pak Idam. Pak Idam? Iya Mas. Iya, silakan dilanjut kait dengan case-nya tadi. Oh iya, perihal ini ya, perihal Bluebird ya. Betul. Jadi apa yang dilakukan Bluebird ya, jadi nggak serta-merta mereka itu bertransformasi ke online platform, Mas. Ya, yang dilakukan oleh GoCar dan GrabCar ya. Iya. Dulu malah ada UberCar ya. UberCar udah sebesar itu ya. Diakuisisi kalau nggak salah ya oleh GrabCar ya. Jadi bisnis modelnya Bluebird sedikit berubah ya. Jadi nggak serta-merta berubah total. Malahan Bluebird bekerja sih Mas. Jadi mereka nggak teman-teman. Ini bagus banget karena Bluebird sendiri kan punya pelanggan ya, pelanggan yang loyal, masih cukup banyak ya. Betul. Dulu saya pelanggan loyal loh itu, pakai vouchernya Bluebird, setiap hari naik Bluebird. Tapi semenjak adanya GoCar ya naik GoCar lah. Lebih praktis. Praktis ya, itu kan berubah mendisrupt ekosistem jadi terbentuk ya. Nah, Bluebird tadi ya. Jadi sementara itu karyawan Bluebird tuh tetap diberikan kesejahteraan ya. Jadi nggak serta-merta mereka langsung drop gitu, bahkan menjadi lebih ya sesuai dengan ekspektasi driver Bluebird. Bluebird lebih approach ke karyawan Mas, gara-gara terdisrupt tadi ya. Jadi Bluebird tetap menambah armada untuk luar kota itu seperti yang disebutkan Ibu Indri pada pencerahan kemarin di Kompas Nusantara, bekerja sama dengan taksi lokal. Mereka nggak menghantam langsung masuk Bluebird, enggak ya. Nah, ini artinya juga butuh keluasan wawasan berarti ya. Betul. Betul. Jadi sisi human spiritnya ada nih. Betul. Jadi nggak main hantem-hantem aja. Jadi pasarnya Bluebird itu tetap pada tempatnya ya. Pasarnya GoCar ada, pasarnya Bluebird ada. Jadi mereka saling bersinergi. Jadi GoCar ini kan dan GrabCar ini perusahaan teknologi ya. Betul. Begitu ya, teknologi. Nggak punya armada sendiri, sedangkan Bluebird tadi perusahaan transportasi, punya armada yang banyak ya. Jadi masing-masing punya bisnis model yang berbeda. Dan pada akhirnya Bluebird itu terapin, mungkin agak rubah sedikit bisnis modelnya. Jadi personalization ke customer lebih lagi, artinya personalization tuh misalnya Mas berkunjung ke hotel, terus berkunjung lagi kedua kalinya tiba-tiba ada ini Mas, ada semacam tulisan di dalam kamar, selamat datang Mas A, Mas B. Ini kan personalization, kita senang ya. Iya. Pernah diuwongke gitu. Ya? Kalau bahasanya Jawa diuwongke loh. Saya kok pasti akan beda. Malah kan kasih menu ada buah-buahan. Ada welcoming gitu ya. Welcoming ya. Itu namanya personalization, artinya pendekatan ke customer. Dulu kan nggak gitu ya. Iya. Artinya kita lebih nyaman lah. Akhirnya ya kita bakal ke sana terus. Gitu ya.
Jadi yang diterapkan Bluebird gitu juga, personalization tadi ya, dan sekaligus approach ke karyawan, masih karyawan dikasih training segala macam ya. Jadi digital transformation ini nggak serta-merta itu Bluebird langsung buat app lagi gitu ya, enggak. Atau langsung face to face gitu. Iya, kolaborasi lah gitu ya. Jangan lupa ya pertanyaannya tadi, step-step digital transformation ada 3 ya. Apa saja? Digitization, digitalizationnya merubah dari mesin tik ya ke komputer ya. Ekstrim banget nih, dari analog ke digital. Analog itu kalau dalam IT itu sinyal sinus ya. Sinyal sinus, kalau digital sinyal kotak-kotak ya, 01, 01, 01 gitu. Jadi kenalnya cuma 1010 aja Mas. Nggak ada grafik yang sinus, nggak bergelombang. Jadi 1010. Dan yang kedua, stepnya digitalization ini tahapnya masih scope project ya. Seperti yang saya lakukan di Panasonic, misalnya project di ke supply chain management, project ke customer dengan CRM, customer relationship management, ke core-nya ERP. Misalnya project ERP itu merubah bisnis model tapi hanya customer Panasonic tok aja ya. Beda dengan Gojek, itu merubah ekosistem bahkan dunia ya. Ada di luar negeri Uber ya, terkenal Uber ya. Itu benar-benar diserap. Itu pertama step banget ya. Ini hanya sebagai step apa ya? Nggak melulu langsung digitization, bisa aja loncat juga karena perihal zaman now ini nggak ada mesin tik ya. Ada mungkin. Masih ada ya. Mungkin. Kurang masih ada Mas. Iya. Saya pikir kurang udah komputer semua ya. Udah nggak ada lagi ya mesin tik ya. Saya masih nyimpan sih mesin tik lama. Iya, jadi kenang-kenangan ya. Kenang-kenangan. Nah itu pertanyaannya, jangan lupa dijawab di Instagram saya @idhamazhari, sambung ya. Jangan lupa mention ke Radio Suara Sidoarjo dan mention ketiga teman lainnya. Jawaban ditunggu sampai jam 10. Nanti 3 pemenang pertama tercepat mendapatkan hadiah produk UMKM, produknya Kecamatan Waru Sidoarjo. Keren banget ya. Iya. Waru Sidoarjo. Tinggal ambil nanti mulai besok ya Mas ya. Jadi ditutup hari ini ya jam 10 ya pagi ini. Ya jam 10 karena main cepat-cepatan nih. Jangan jawabnya nanti malam. Sooner is better. Gitu, jadi stepnya gitu Mas ya. Ini juga materi agak berat dikit. Nanti minggu depan dan selanjutnya materinya paling ringan. Kita mulai dari step yang kecil seperti setting Google My Business, seperti di map itu Mas ya. Betul. Mas nyari misalnya sate di Sidoarjo yang terdekat apa gitu ya. Di Sidoarjo di jalan apa, nanti kelihatan di map tuh, tinggal klik, telepon ke orangnya, datang berkunjung gitu ya. Sampai menyeting Instagram, nyeting YouTube, nyeting. Berarti materi kali ini memang materi pengantar ya? Pengantar lah, pengantar. Jadi biar penasaran. Kayak film gitu ya. Langsung ke materi, langsung berantemnya ini sekarang nih. Sampai kemudian nanti kita yang paling ringan. Iya siap. Gitu. Atau mungkin ada yang disampaikan untuk terakhir nih Pak, closingnya atau seperti apa sih bedanya digital marketing, digital transformation yang sangat simpel. Simpulannya ya, stepnya itu digitalization ya, jangan lupa digital transformation, tapi nggak melulu melalui digitalization yang bisa loncat langsung. Nah ini ada sedikit bukan quote ya, jadi we digitize information, we digitalize process and roles, jadi proses ya, and roles that make up the operation of a business, itu case di Panasonic ya, and we terakhir ya, we digitally transform the business and its strategy. Jadi transform bisnisnya seperti kasus Gojek ya, dengan strateginya Mas, strateginya seperti apa ya, itu. Dan case tadi Bluebird, mereka nggak serta-merta ikut-ikutan dengan Gojek ya, tapi mereka berkolaborasi dengan pendekatan personalization ke customer, lebih personalis lagi, dan approaching ke karyawannya. Akhirnya Bluebird tetap bertahan dengan customer loyalnya. Jangan lupa pertanyaan quiz tadi ya. Waku, Pak Idham, terima kasih sudah bergabung ya di line telepon dan melalui telepon juga. Dan kita berharap bisa bertemu langsung ya.
Ya, siap. Itu someday. Biar Baik. saya lebih mendekat ya. Betul ya. gitu kan. Karena kalau Lebih agak telepon, personalize ya. benar nih. Meskipun era digital juga. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Idam sudah memberikan pencerahan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya dan ya sahabat, dengan demikian berakhir juga kebersamaan kita di program digital bisnis untuk pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk setiap Sabtu ya jam 7 sampai jam 8 pagi kita akan membincang tentang bagaimana kita bisa meningkatkan bisnis kita melalui era digital ini. Sekali lagi saya Adi Ahmad, terima kasih sudah berpartisipasi. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya.